97 berarti udah 15 tahun 15 tahun jadi mengenal Yesus hanya sebatas dia ke gereja kalau Katolik di belakang gereja main bendera layangan belakang. Tapi setelah gue evaluasi hari-hari ini, Tuhan itu sedang mendidik satu hal supaya gue mengalami breakthrough dalam hubungan gue dengan Tuhan, yaitu mengenai kasih. Jadi berapa minggu yang lalu gue doa, Tuhan, Engkau sedang mengajar aku mengenai apa? Nah, Tuhan ingetin ayat 1 Korintus 13. Kalau 1 Korintus 13, kasih itulah sabda berhati dan sebagainya. Pertanyaannya adalah gini, apakah manusia bisa melakukan semuanya? Kasih sempurna. Kamu bisa nggak melihat saudaramu seperti itu, kamu mau kasih? Atau kamu bisa nggak berhati sabar dan sebagainya? Bisa nggak 100%? Tuhan mengajarkan satu hal ini, yaitu belajar mengenai kasih itu adalah Allah adalah kasih. Jadi cari Yesusnya, cari Yesusnya, maka kamu dimampukan bisa kasih. Breakthrough-nya itu adalah bukan sebenarnya lagi proses sebenarnya. Suatu saat, jadi gini, masuk dalam hubungan gue dengan orang tua. Gue tuh anak keempat. Background gue itu, gue baru tahu itu kenapa alasan tertolak itu waktu lain baru gue tiba-tiba ada rasa tertolak itu kenapa? Nah, gue ingatkan dulu kamu pernah mau digugurkan, jadi anak nyokap, keluarga nyokap itu 15 anak, setiap tahun lahir, pernah dengar dulu dari nyokap gue anak keempat, wah udah keluarin aja. Jadi kulitnya agak coklat-coklat. Nah, terus kemudian apa yang terjadi adalah gue ngalamin hubungan kasih itu nggak ada breakthrough dalam, khususnya dengan orang tua. Jadi kalau gue ngeliat Stephen sama bisa ya dia mau kayak gitu ya sama mamanya, sama orang tuanya, bisa ya gitu. Begitu intinya kalau keluarga kita kan bisa sekedar ngobrol-ngobrol aja dan sebagainya. Nah, memang itu mempengaruhi gue dalam perlakuan gue, udah percaya Tuhan, udah belajar firman Tuhan, udah pasal dan sebagainya. Perlakuan kita kadang-kala di bawah alam bawah sadar kita tidak mampu melakukan itu, tapi kita melakukan. Karena apa? Karena memang ada akarnya yang harus dibersihkan. Nah, gue melakukan adalah sama nyokap itu apa sih makasih, tapi kurang mendengarkan, kurang merespon sampai suatu saat ya, kemarin beberapa waktu yang lalu dia nitip satu dokumen supaya dibawa ke kantor. Udah daripada buka pinter ya buat aja lah, gue sekali ketemu orang di daerah itu, gue melewati ke kantor, gue lupa, sampai dia lupa, dia nangis, ya, aku itu gini-gini gak mau dengerin dan sebagainya, selalu gini-gini. Nah, di sini selalu gini-gini, selalu gini-gini, pokoknya nyokap gak dipedulikan gitu. Padahal peduli, padahal mengasihi, tapi tidak apa ya, breakthrough dalam hubungan kasih seperti ini. Kadang-kadang di area-area dalam hidup kita ini mengalami hal seperti itu. Gak tahu teman-teman seperti apa, tapi gue ngalami seperti itu. Nah, gue bawa kejadian itu 1 Korintus 13 ini cari kasih Bapak, mengalami kasih Bapak. Memang dulu pernah ikut pelajaran kasih Bapak, tapi nggak tahu ya kenapa seperti itu. Sampai suatu saat, yaudah gue pulang ke rumah, gue minta maaf. Sampai kan gue telepon di mobil, gue telepon, nggak mau angkat, katanya nyokap pergi. Padahal nggak ada di situ. Padahal ada di situ. Nah, karena begitu kecewa. Tapi ya, gue minta ampun sama Tuhan, terus gue minta maaf. Kemarin, jadi beberapa minggu ini berarti hari-hari tertentu gue ngadain sekolah keluarga. Nah, sekolah keluarga ya gue
Jadi ada bokap yang mungkin dua. Di situ Tuhan gerakan untuk minta ampun. Kamu sama orang tua, bokap dan sebagainya. Dan dia belum minta supaya dia juga ada yang dua dan sebagainya. Nah, Tuhan itu sedang mendidik dalam hal area dalam hidup gue itu kasih. Karena ini tercermin teman-teman. Kalau kasih ini tercermin, arti tercermin gini. Berarti kalau kasih sama manusia ada yang nggak beres, artinya kasih dengan Tuhan juga nggak breakthrough. Nah itu namanya. Seringkali kalau hubungan dengan Tuhan hanya sebatas baca firman, tapi Tuhannya nggak dengerin sungguh-sungguh. Lepas nggak dengerin maksudnya. Listen and hear beda. Kalau dia kan cuma dengar listen, benar-benar nyimak. Lah gue itu nggak menyimak dengan sungguh-sungguh. Nah, itu pengaruh ke Tuhan seperti itu, artinya ke manusia juga, orang tua juga seperti itu, ke pasangan juga seperti itu. Repotnya seperti itu. Nah, tapi teman-teman begini, kami nggak tahu ya. Kasih kita hari-hari ini diingatkan, kasih kita ke Tuhan itu merefleksikan kita hubungan kita dengan orang. Kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, berarti ada masalah dengan orang lain. Kalau orang ada masalah, hubungan kita dengan orang lain ada masalah, berarti ada masalah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi didikan ini sebenarnya Tuhan bilang ini, ayat pertanyaan 3b ya. Yang Tuhan mau itu adalah 12, 13, 14. Tuhan bilang, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskan jalan bagi kakimu sehingga jam yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan dan tanpa kekudusan kalian. Jadi teman-teman gini, gue merasa Tuhan itu di depan gue sedang berdiri. Dia seperti kita ada di camp pelatihan tentara. Pak, aku nggak mau seperti itu. Kerjakan, lakukan dengan keras menunggu. Kadang-kadang area-area dalam mungkin kita lahir baru, ya baru. Tapi kalau sudah dewasa, Tuhan bicara keras. Seperti apa ya? Pernah nggak ada prospek ya? Nah, dia ngomong keras. Ayo, lakukan. Kalau lembut ya dengerin. Itu kenapa Tuhan kerasin? Nah, kalau gue sih, gue ngalamin dalam hidup gue tuh seperti itu. Tuhan berojotin satu hal, enggak beda. Jadi seperti ngomong gentleman, dia ngomong nggak manja-manja, tapi usia kerohanian kita makin hari makin berkembang. Nah, gue bersyukur tuh dengan kesaksian saya ini, karena di hari-hari ini orang yang dahulu akan menjadi yang terakhir, tapi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tapi keinginan hati kita nggak mau menjadi orang yang terdahulu, menjadi yang terakhir, ya kan? Iman kita nggak seperti itu. Tapi Tuhan berubah ini. Orang yang terakhir itu maksudnya hari-hari ini banyak orang yang akan bertobat, tapi dalam 3 tahun mengalami kelesatan kerohanian yang besar. Jadi jangan kita batasi hidup kita. Kita akan melihat orang-orang yang supranatural ini, orang yang percaya Yesus tapi hidupnya ada di dalam. Ya. Menurut gua 15 tahun gua percaya Tuhan, banyak hal yang berubah. Dan gua belum radikal seradikal ini. Walaupun dulu SMA pernah ngadain KKR di sekolah, tapi itu sekarang masih belum radikal sekali. Belum bersungguh-sungguh. Tapi lihatlah hidup kita demi hari, karena ini masa percepatan. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, semuanya dipercepat. Kalian lihat ya, orang SMP bisa langsung naik langsung ke kuliah, karena ada sekolah percepatan. Ya benar ya? Namanya apa ya? Akselerasi sekolah. Luar biasa ya. SD bisa langsung SMA langsung kuliah. Jadi umur 15 tahun udah masuk perguruan tinggi. pintar tapi Ya. bukan semua orang langsung akselerasi. Tadi percepatan. Ini
Jadi gue rasa Tuhan tuh lagi mau mengajar kita untuk cepat dalam tanggap, ambil apa perintahnya dia dan kita. Jadi baca firman bukan hanya sekedar kita baca, tapi cepat dalam tanggap, menangkap kita lakukan. Biasanya gitu. Itu stylenya Andre lah. Ikutin kan ikutin. Gitu. Coba Masing-masing. Ya. Ya. Jadi Andre kurang lebih udah. Hai. Halo. You want to join us? Almost from Vietnam. Ron, meet Shina's English student, our Kembangan Sponsor. Hi, how's doing very adiknya Shina's. Ayo di sini. Ya, udah kenal susah. Silver, Rian, you know Rian? Eric just gave a very good testimony. Yes. How he's udang benang and Survive. double blessing. So, you can make it. Yeah.